main bareng juga. Ya Kalau menurut kamu dapat gimana? kita pas waktu reading ya itu hari satu hari dua malu banget aku karena kayak baru ketemu kes itu aku masih malu. Hari ketiga hari keempat kayak mulai nyaman, akrab, terus Cair. ya hari ke-10 itu langsung akrab banget, sering ngobrol, sering bercanda juga sama Dari mana? Yang ngajarin main layangan. ya, terus juga main pakai bareng. Ya itu akrab banget, jadi pas kita syuting udah bonding. udah bonding, jadi Clares udah kayak mamaku. Clares. Respon penonton di Korea terhadap film Pangku. Pas kita screening pertama, pas world premiere, surprisingly emang maksudnya kan orang Korea asli yang nonton. Surprisingly mereka merasa relate dengan film Pangku. Dan itu bikin kita senang banget, oh ternyata film Pangku yang sangat lokal, yang sangat capture realness dan localness of this part of Indonesia gitu, bisa sangat relate untuk negara lain. Universal, ternyata universal. Dan itu aku sangat senang dengan hal tersebut. Dan menurut aku pun Sartika ini walaupun memang seorang perempuan yang di-capture di area marginal, ini tidak menutup kemungkinan dan bahkan menurut aku tetap sangat relate untuk perempuan dimanapun. Bahkan bukan cuma perempuan tapi untuk pejuang dimanapun entah di kota, di area marginal, dimanapun, karena kita nggak pernah tahu perjuangan orang-orang di sekitar kita tuh apa. Mungkin kita melihat teman-teman kita keadaannya baik-baik saja, dia living their life just fine, dia bisa ketawa-ketawa, tapi kita nggak tahu sebenarnya ada di balik pikirannya tuh lagi mikirin apa sih, kehidupannya dia tuh lagi ada masalah apa tuh kita nggak pernah tahu. Jadi instead of kita janji sama keputusan orang, janji sama pemilihan kehidupan seorang, lebih baik kita compassionate. Kalau enggak ya kita fokus aja sama diri sendiri, memperbaiki diri sendiri dulu aja. Terus penghargaan itu kamu lihat sebagai apa buat karir kamu? Aku sangat bersyukur dengan penghargaan yang diberikan di Asia Star Award ini. Ini juga bukan piala aku sendiri, tapi ini piala Pangku untuk Indonesia. Ya sebagai pengingat untuk aku bekerja lebih baik lagi, untuk menjadi lebih baik lagi. Sekarang boleh dong di rating sutradara Reza Radian sebagai sutradara tuh menurut kamu kecanggihannya atau keasikan kehebatannya 1 sampai 10? Aduh luar biasa sih, luar biasa. Aku nggak bisa memungkiri dengan pengalamannya dia syuting selama 20 tahun, semua ilmu dari sutradara yang pernah dia bekerja sama bareng, dan juga semua tim perfilman yang pernah dia bekerja sama bareng, itu membuat Reza menjadi sutradara yang sangat visioner. Dari kita Dewan syuting udah tahu kita arahnya tuh kemana, dan aku merasa Pangku ini adalah project film yang semua departemennya itu mau bekerja dari hati, mau mereka ada di Pangku untuk berkarya, dan Reza sebagai nakodanya bisa mengarahkan kapalnya dengan sangat baik. Kalau dari saya luar biasa banget ya, maksudnya ini jujur sebenarnya kami juga nggak plan bahwa film ini mesti ke festival, dapat awards apa segala macam, tuh nggak pernah ada di rencana sama sekali. Pokoknya ketika kita memulai proses ini, mulai menulis dan yang lain, Reza itu kita hanya ingin bikin karya yang jujur ya Mas Ain. Maksudnya kita hanya pengen bikin karya yang jujur, yang juga baik, dan juga menyuarakan apa yang ingin disuarakan oleh Reza sebagai seorang sutradara. Jadi alhamdulillah unfoldingnya tuh kayak bergulirnya tuh luar biasa banget gitu. Kayak kami presentasi ke Hong Kong, ke Cannes dan yang lain, dan akhirnya kemarin pemutaran perdana di Busan. Aku rasa untuk sebuah film debut ini luar biasa sih. Maksudnya dapat rekognisi sebesar itu di International Film Festival juga bukan hal yang mudah gitu. Jadi sangat salut sih sama Reza ya. Kalau nggak salah katanya kepilih sebagai menang audience Audience Awards. Nah yang surprising juga sebenarnya gimana ternyata cerita yang
maksudnya ini kita lokal banget kan, kita ngomongin perempuan-perempuan di jalur pantura gitu, tapi cerita ini ternyata tuh universal sekali gitu, karena penonton di Korea juga menerima dengan sangat baik ya mas saya. Dan ternyata memang nih ketika kita ngomongin ibu nih emang udah semuanya universal, perasaannya sama, langsung terenyuh, langsung relate ya mas saya. Betul, resonate sama filmnya gitu. Jadi pada saat kita di sana kemarin kan juga kita melakukan Q&A gitu ya, kita mendapatkan banyak pertanyaan, banyak pernyataan gitu dari penontonnya yang cukup resonate sama filmnya gitu. Kita juga cukup kaget gitu, kayak secara culture mungkin bisa beda ya gitu, cuman benar tadi di Mbak Gita, jadi bahwa ternyata kita bisa melihat bahwa film ini bisa menjadi bahasa universal yang cukup diartikan banyak orang gitu, even di luar dari Indonesia gitu. Itu sih, jadi kemarin pas kita dapat audiens itu senang banget sih, karena kebetulan aku nonton beberapa film yang sekompetisi sama kita gitu dan bagus-bagus juga gitu. Jadi pada saat kita dapat itu memang ya bersyukur sih gitu, nggak nyangka bisa dapat itu. Maria sebagai manajer gitu ya. Nah itu dia. jadi kalau tadi ngomongin soal gimana sih ngeliat Reza ngedirect gitu ya, terus sekarang menariknya tuh Reza tuh kan hampir mungkin dia bekerja sama beberapa sutradara besar ya, dari yang ngomongin komersial sampai ngomongin ya film-film festival atau art house lah gitu kasarnya. Tapi dia punya signature-nya dia sendiri yang dia secara directing gitu ya, mungkin karena dia juga pemain juga gitu, jadi banyak minorismnya dari apa namanya karakternya tuh dihidupkan gitu. Jadi aku bisa merasakan bahwa dia sebagai aktor cukup berhasil, bukan cukup lagi ya, berhasil gitu membuat itu, dan ini dia kasarnya dia kasihkan energi itu ke film ini gitu. Jadi karena film ini sebenarnya juga secara dialog juga tidak terlalu minim lah gitu, jadi memang lebih mainin emosi gitu, emosi dan lain-lain gitu. Itulah yang aku bisa lihat dan merasakan bahwa Reza sebagai director, kita nggak bisa bilang tuh kayak oh ini tuh dia seperti kayak Hanung atau kayak Garin gitu, enggak. Jadi punya style sendiri. Apa tuh yang paling menonjol stylenya? Itu dia tadi mas, maksudnya kan nggak banyak ya mungkin yang aktor tuh into ke director gitu ya. Jadi secara minorismnya kayak karakter itu tuh apa yang bisa dieksplor lagi dari sebuah karakter, dari seorang cast gitu ya. Tahu dia ya. Dia tahu, dia unfolding tadi yang pasti bilang gitu. Jadi dia anak-anak itu dibuka sama Reza gitu, karena mungkin dia juga yang nulis gitu. Kalau saya lihat sih Reza tuh punya sensitif, maksudnya karena mungkin dia aktor 20 tahun lebih ya, jadi ngedirect pemain, ngedirect emosi, maksudnya semua itu berjalan dengan sangat organik dan sangat fluent banget ya untuk first time director ya, maksudnya bukan hal yang mudah juga pasti mendirect sebuah karya gitu, tapi aku sih bisa bilang sesuatu yang fresh lagi di bentuk directing di perfilman Indonesia, karena Reza tuh sangat in touch banget sama pemain-pemainnya gitu loh, kayak ngedirect pemain dan mendapatkan achieve certain level of emosi atau acting, itu dia sangat tahu banget apa yang mesti dicapai gitu, dan itu mungkin kelebihannya dari menjadi aktor selama 20 tahun lebih ya mas saya. Momen paling mengesankan selama memproduksi semua proses, momen paling berkesan selama proses memorable. Syuting di Indramayu. Tiap hari banjirop mas. Sama belajar bahasa Indramayu. Saya tertarik kayak tadi Ibu Christine cerita sampai toilet aja diganti kayak gitu. Itu tuh seperti apa sih, mungkin Mbak Gita ya kali ya, seperti apa sih sampai segitunya menyiapkan kayak kondisi set ya karena memang kita bekerja di set yang lumayan challenging ya mas Ai, maksudnya karena marginal sekali juga ya di bawah garis kemiskinan juga kan teman-teman ini, tapi gimana pun kami tetap pengen semua teman yang terlibat di project ini tetap nyaman juga, terutama pemain gitu, makanya kita renovasi WC. Boleh dong di rating kalau Reza Rahadian sebagai sutradara kecanggihan atau buat kalian gitu sebagai sisi manajer dan juga produser berapa sih 1 sampai 10 di rating? Kayaknya ada susah juga ya, kami produsernya. Saya 10. Indramayunya daerah mana?